Di sesi tutorial kali ini kita akan mencoba menyelesaikan sebuah persoalan yang ada di layar seperti yang Anda lihat saat ini. Jadi di situ ada sekitar 9 kegiatan dengan ada beberapa nih peraturan untuk predecessornya ya. Dan di sini ada beberapa nilai untuk nilai optimistik, normal, dan juga pesimistik. Atau biasanya kalau dalam BERT ada 3 nilai. Ini ada A, M, dan ini adalah B. Di soal ini kita diminta untuk bisa menjelaskan satu, menggambarkan diagram peta jaringan node. Kedua, kegiatan kritis dan juga jalur kritis. Durasi rata-rata atau durasi real sebenarnya dari waktu penyelesaian. Terus keempat, 5 dan 6 terkait nilai probabilitas. Kita akan coba selesaikan untuk soal nomor 1, 2, dan 3 dulu. Bisa kita selesaikan dulu dengan sistem secara kasar. Jadi kita buat sketch dulu, di mana kita bisa lihat untuk A dan B adalah kegiatan yang tidak memiliki kegiatan terdahulunya. Maka biasanya bisa kita tulis seperti ini. Untuk kegiatan seperti ini yang tidak memiliki pendahulu, maka perlu kita siapkan yang disebut dengan kegiatan awal atau kegiatan start. Titik terakhir atau yang menjadi kegiatan terakhir, maka kegiatan yang tidak memiliki lagi kegiatan setelahnya, yaitu kegiatan H menuju finish, kegiatan F menuju finish, dan kegiatan I menuju finish. Kurang lebih sketsnya akan seperti ini. Kalau kita perjelas lagi, kita sudah punya kegiatan start dan kita juga punya kegiatan finish. Untuk masing-masing kegiatan sudah saya tuliskan nilai min-nya atau rumus T yang pernah kita pelajari sebelumnya, di mana untuk bisa mendapatkan nilai T sama dengan A plus 4 dikalikan dengan M ditambah dengan B dibagi dengan 6. T atau waktu rata-rata atau bahasa lainnya adalah disebut dengan min dalam teori konsep statistik distribusi. Untuk masing-masing min sudah kita dapatkan dan itu kita pindah ke dalam tabel ke dalam jaringan node yang sudah kita buat. Untuk nilai start, maka nilainya adalah 0 dan nilai finish nilainya adalah 0. Di sini kita sudah bisa mulai melakukan penyelesaian konsep critical path method, di mana nantinya at the end kita akan mencari jalur kritis dan kegiatan kritisnya yang mana. Nah, di sini kita bisa mulai seperti biasa. Kita masukkan 0, maka 0 di sini ditambahkan 0 akan keluar di masing-masing jalur masuk ke A dan B. Oke, 0 ditambah dengan 3 kita punya 3, 0 tambah 3 kita punya 3 di sini. Maka 3 di sini, 3 masuk ke E, 3 masuk ke D, dan 3 masuk ke C. Di mana 3 tambah 5 kita punya 8, 3 tambah 6 kita punya 9, dan 3 tambah 7 kita punya 10. 8 akan masuk ke I, 9 ke F, 9 ke G, yang dari C kita punya 10 ke F dan 10 ke G. Oke, kita lihat untuk yang F dan G dulu. Karena F menerima 2 jalur atau menerima 2 node, 2 panah, kita akan memilih nilai yang terbesar. Apakah 10 atau 9? Maka kita ambil angka 10 di situ. Sama dengan kegiatan G, di mana kegiatan G, kegiatan terdahulunya adalah D dan C, kita akan pilih nilai yang terbesar karena kita sedang konsep forward, maju. Di sini kita punya 18, di sini kita punya 15. 18 kita tulis sini, 15 di sini, 15 di sini. Oke, kita lihat kegiatan I. Dari kegiatan I ada yang dari E dan ada yang dari G. Di mana E sebesar 8 dan G adalah 15. Maka yang masuk ke sini adalah 15. Dan 15 tambah 4 kita punya 19. 15 masuk ke H,
di mana 15 tambah 3 kita punya 18. Oke. Nah, dari ketiga kegiatan yang berujung pada kegiatan finish, maka kegiatan yang paling terakhir, yang paling akhir selesai adalah kegiatan yang paling panjang, yaitu kegiatan I, yang diakhiri pada kegiatan I, di mana dia membutuhkan 19. Sedangkan untuk kegiatan F dan kegiatan H berakhir pada hari ke-18. Maka yang masuk ke finish ke dalam node finish adalah 19. 19 tambah 0 kita punya 19. 19 kita taruh di bawahnya. 19 tambah 0, 19 kurangi 0 kita punya 19 di sini. Maka 19 masuk sini. 19 dan 19. Yang kembali ke I tetap di 19, yang kembali ke F pun juga 19, dan yang kembali ke H juga 19. Mengapa begitu? Karena dia hanya satu tanda panah yang kembali ke masing-masing kegiatan. 19 kurangi 4 kita punya 15. Lalu untuk kegiatan B, nilai yang kembali dari kegiatan C kembali ke B adalah angka 3. 3 kurangi 3 kita punya 0, 0. Maka yang masuk ke dalam start adalah angka terkecil yaitu 0. Dan untuk hasilnya kurang lebih akan sama seperti ini. Jadi ini adalah peta jaringan node dari kondisi tabel atau persoalan yang sedang kita bahas saat ini. Nah, kita akan mencari nilai slack. Apa itu nilai slack? Nilai selisih antara durasi waktu finish dan jadi kita akan mengurangkan nilai yang ada di sini dan di sini. Oke, karena di start, karena 0 dikurangi 0, maka 0. Kalau di B, 3 kurangi 3, 0. C, 10 kurangi 10, 0. Di G, 15 kurangi 15. Dan di I, 19 kurangi 19, hasilnya 0. Nah, di tempat lain untuk kegiatan E ada angka 7. Di kegiatan D, F, dan H ada angka 1. Sehingga bisa kita simpulkan pada kegiatan-kegiatan yang memiliki nilai slack 0 merupakan kegiatan kritis. Kegiatan yang harus kita perhatikan jauh lebih concern karena kegiatan-kegiatan ini jika terjadi sesuatu akan berdampak pada penyelesaian proyek. Karena kegiatan-kegiatan kritis ini tidak memiliki waktu tunggu atau waktu slack, maka yang disebut sebagai kegiatan kritis adalah kegiatan B, C, G, dan I. Jalur kritisnya adalah di sini sampai ke finish ya. Boleh. Kembali pada pertanyaan yang ketiga, pertanyaan berapa durasi rata-rata atau durasi kritis, durasi real yang didapatkan dari jalur kritis, maka kita cukup menambahkan nilai durasi, di mana pertama kita punya 0 dari start, ditambah dengan 3 dari kegiatan B, tambah 7, ditambah 5, dan ditambah 4, tambah 0. Ini adalah start, kegiatan B, kegiatan C, kegiatan G, dan kegiatan I. Di mana jumlahnya sama dengan 19. Maka ini adalah durasi rata-rata, durasi kritis rata-rata untuk kegiatan yang ada tabel di atas, yaitu sepanjang atau selama 19 hari. Setelah kita mendapatkan rangkaian kegiatan kritisnya, yaitu kegiatan B, kegiatan C, kegiatan G, dan kegiatan I, maka kita lanjutkan untuk mencari nilai T atau nilai average dari masing-masing kegiatan, dan kita juga mencari nilai varian dari masing-masing kegiatan. Rumus tersedia sudah ada di layar Anda, dan penyelesaian ini saya menggunakan Excel supaya jauh lebih cepat, sehingga didapatkan nilai T untuk masing-masing kegiatan seperti yang ada di tabel T, dan nilai varian untuk masing-masing kegiatan ada di tabel V. Diketahui kegiatan kritisnya adalah kegiatan B, C, G, dan I. Jadi rangkaian kegiatan B, C, G, dan I ini adalah rangkaian kegiatan penentu dari seluruh rangkaian kegiatan yang ada. Walaupun ada kegiatan A, kegiatan D, namun rangkaian kegiatan B, C, G, I merupakan kegiatan yang kritis yang paling menentukan terhadap waktu akhir penyelesaian proyek. Sehingga dia menjadi kegiatan kritis atau kegiatan penentunya. Sehingga dalam menghitung nilai probabilitas dalam PERT, fokus kita pada waktu penyelesaian proyek menggunakan rangkaian kegiatan kritis. Oleh karena itu,
untuk bisa mendapatkan nilai min-nya atau nilai T dari nilai average-nya, maka yang kita pakai adalah nilai T dari rangkaian kegiatan kritis, yaitu T dari B, T dari C, T dari G, dan juga T dari I. Totalnya adalah 19 hari, sehingga ini merupakan nilai min-nya. Berikutnya untuk nilai varian, konsepnya juga sama, kita akan menjumlahkan seluruh varian dari masing-masing kegiatan, yaitu kegiatan B, C, G, dan I. Dengan total sama dengan nilai variansnya adalah sebesar 0,778. Karena kita sudah mendapatkan nilai varian, maka kita bisa mendapatkan nilai standar deviasi dari rangkaian kegiatan kritis. Ingat, standar deviasi dari rangkaian kegiatan kritisnya, yaitu sebesar 0,882 hari. Ini adalah nilai simpangan atau nilai standar deviasi dari rangkaian kegiatan kritis yang kita tinjau. Sehingga kalau kita gambarkan dalam grafik distribusi normal, maka kita bisa gambarkan bahwa nilai min, nilai rata-rata tertinggi dari variabel akan berada di tengah, dan rentang ini merupakan nilai standar deviasinya, yaitu sebesar 0,882. Rumus yang diberikan untuk bisa menghitung nilai probabilitas, yaitu kita akan mencari nilai Z-nya. Di mana setelah kita dapatkan nilai Z-nya, kita menggunakan tabel Z, standar normal distribusi, untuk mencari nilai probabilitasnya. Rumusnya sama dengan N minus X dibagi dengan S. N adalah nilai yang akan kita tuju atau nilai yang akan kita ingin ketahui nilai probabilitasnya, dan X itu adalah nilai min, dan S merupakan nilai standar deviasinya. Jika N sama dengan 19 hari, kita memiliki 3 pertanyaan, yaitu berapa probabilitas untuk penyelesaian 19 hari, 20 hari, dan 21 hari. Sehingga nilai Z-nya akan berbeda-beda. Untuk N yang 19 hari, maka 19 kurang 19 dibagi dengan 0,882, hasilnya sama dengan 0. 0,000 kita akan cari di tabel standar nomor distribusi, yaitu nilainya sebesar 0,5 atau sebesar 50%-nya. Jadi probabilitas waktu penyelesaian dari rangkaian kegiatan yang ada di atas tadi yaitu sebesar 50%. Kalau N-nya 20 hari, probabilitasnya naik lebih besar menjadi 87%. Dengan nilai Z 1,13. Kita akan mencari nilai 1,1 untuk satu digit di depan koma dan di belakang koma, dan digit kedua di belakang koma yang berada di atasnya. 1,13 kita dapatkan 0,87 atau 87%. Dan jika N-nya 21 hari, maka nilai Z-nya sebesar 2,26 atau di tabel nilai probabilitasnya adalah sebesar 98,8%. Maka bisa kita lihat waktu penyelesaian untuk 19 hari itu 50% probabilitasnya, 20 hari 87% probabilitasnya, dan 21 hari 98,8%. Nah, pada umumnya sering kita gunakan simpangan utama atau simpangan pertama dari nilai min-nya. Sehingga 68,3% proyek ini akan bisa selesai atau bisa lebih dari 50%, majority data, majority variable bisa selesai dalam waktu antara 18,118 hari hingga 19,882 hari. Mencari nilai probabilitas bisa dengan menggunakan rumus dan mencari di tabel data standard normal distribution, atau bisa kita lakukan dengan menggunakan software GeoGebra atau beberapa software kalkulator matematika untuk bisa menentukan nilai standar normal distribution terhadap nilai probabilitasnya. Di sesi berikutnya kita akan mempelajari bagaimana cara menggunakan GeoGebra dalam distribusi normal.